Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mencoba memberikan sedikit tips menghafal. Oke, sedikit tips menghafal ini. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa menghafal itu mudah. Menghafal itu tidak sulit. Masukkan di dalam pikiran bahwa menghafal itu mudah. Lalu kemudian untuk menunjang kemudahan tersebut, yang pertama kita awali dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk kita mulai menghafal Al-Quran. Lalu kemudian berusaha untuk tersenyum, karena tersenyum itu adalah satu langkah supaya pikiran kita menjadi lega. Ya, pikiran menjadi lega dan segala beban menjadi hilang. Kemudian selanjutnya, kondisikan tempat dan waktu yang baik. Nah, tempat dan waktu yang baik ini maksudnya adalah di mana tempat yang bisa kita pakai untuk konsentrasi. Tempat yang tenang dan waktu yang juga baik untuk menghafal. Oke, selanjutnya kita mulai dengan mencoba menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kategorinya adalah jika ayat-ayatnya pendek, maka kita mulai baca perlahan ayat pertama. Ya, nah kita lihat dulu surah apa yang ingin kita hafal. Misalnya surah yang ingin kita hafal adalah surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Oh, ternyata ini ayat-ayatnya pendek. Nah, kemudian ayat keduanya Allazi khalaqa fasawwa. Nah, pendek-pendek. Nah, maka kita mulai baca perlahan ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Atau misalnya surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq. Pelan dulu sambil membaca, was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. Lalu ulangi 20 kali, ya. Setidaknya 20 kali. Nah, bisa mungkin kalau sudah lancar bisa dalam waktu 10 kali nggak apa-apa. 15 kali nggak apa-apa. 20 kali nggak apa-apa. Semakin sering kita membaca, semakin sering kita melafalkan ayat per ayat, sampai misalnya 40 kali, 40 kali, 40 kali, maka kita akan semakin cepat untuk menghafal. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah setelah ayat pertama, lalu ayat kedua. Ayat kedua juga lakukan 20 kali. Lanjut baca dan hafalkan ayat kedua 20 kali. Kalau tadi was-sama'i wat-tariq. Ayat keduanya wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Nah, itu juga dilakukan 20 kali. Kemudian ayat ketiganya 20 kali, ayat keempatnya 20 kali, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah sampai akhir surat, maksudnya kalau suratnya adalah surat-surat yang pendek, anggap dari At-Tariq, kemudian terus ke bawah
sampai surah An-Nas itu surat-surat pendek semua. Nah, lanjut saja. Nah, setelah selesai was-sama'i wat-thariq, was-sama'i wat-thariq, terus 20 kali an-najmus tsaqib, an-najmus tsaqib, lanjut in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, terus sampai akhir surah At-Thariq. Nah, lalu kemudian baru mulai sambungkan ayat demi ayat. Nah, sambungkan ayat demi ayat pelan-pelan, 5 ayat dulu boleh, 5 ayat dulu sambung menyambung. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, ini 5 yang pertama. Nah, ulangi lagi was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Terus 5 yang pertama, kemudian 5 ayat yang kedua, 5 ayat yang ketiga, sampai seterusnya. Lalu kemudian jika ayatnya panjang, jika ayatnya panjang bisa dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu hafalkan bagian demi bagian dengan metode tikror. Metode tikror artinya metode yang tadi. Nah, itu dipotong ya. Misalnya satu bagian yang panjang, misalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu al-bayyinah itu sangat panjang. Ini dipotong. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru. Nah, potongan yang pertama seperti itu, baca 20 kali. Kemudian potongan yang kedua, min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin, min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Itu juga 20 kali. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu kemudian setelah selesai menghafal satu surah, yaitu di dalam surah yang pendek, kita mulai murojaah. Murojaah ini pengulangan. Nah, pertama caranya adalah jauhkan Al-Quran ketika murojaah. Karena kita berusaha ketika selesai menghafal, murojaah itu berarti ada yang nyantol. Di dalam memori ada yang nyantol, di dalam pikiran kita sudah ada yang nyantol. Nah, dan mungkin saja ada yang juga hilang. Nah, pertama boleh melihat Al-Quran kalau lupa, tapi sebisa mungkin untuk menjauhkan Al-Quran. Nah, lalu kemudian selanjutnya, jika ada ayat yang terlupa, jangan langsung buka Al-Quran. Jadikan diri super penasaran. Nah, jadi dengan penasarannya kita pada sesuatu yang kita lupa, itu akan menjadikan hafalan semakin kuat. Misalnya, contoh, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Nah, kemudian ayat ketiganya kita lupa. Nah, tadi was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Nah, kita lupa yang ketiganya. Apa ya yang ketiganya? An-najmu apa gitu kan. Nah, jadikan kita benar-benar penasaran. Nah, terus apa gitu kan. Apa? Jangan lihat Al-Quran dulu. Nah, 1 menit, 2 menit terlupa, 3 menit terlupa. Penasaran terus. Bahkan sampai 1 jam pun kita penasaran. Nah, itu akan menjadikan nantinya hafalan semakin kuat.
Nah, begitu, wah, saya benar-benar penasaran nih, ayat ketiganya apa. Nah, kemudian begitu kita lihat Al-Quran, An-Najmus Sakib. Oh iya, An-Najm, An-Najm, An-Najmus Sakib, An-Najmus Sakib. Nah, ayat ketiga yang tadinya membuat kita penasaran, lupa, nah itu akan menjadi sangat kuat. Ini satu tips. Lalu kemudian pakai surah yang berusaha dihafal di dalam sholat. Nah, di dalam sholat kita berusaha pakai, sekalipun misalnya yang kita coba menghafal cuma 5 ayat dari surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmus saqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, falyanzuril insanu mimma khuliq, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Pakai di dalam sholat. Nah, dan sebelum sholat berarti kita terpikir atau mulai mencoba berusaha untuk membuka Al-Quran. Atau maksudnya adalah mencoba melafalkan. Oh, nanti di sholat zuhur atau sholat qobliyah zuhur, saya akan pakai surah At-Tariq. Nah, maka kita persiapkan dulu. Sebelum kita mulai sholat zuhur, kita persiapkan dulu surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Nah, setidaknya kita punya usaha. Kita punya usaha untuk mengingat-ingat sebelum kita sholat. Dan ketika kita sholat, kita bisalah untuk memakai surah yang kita coba hafalkan. Nah, ini saja sedikit tips menghafal. Mudah-mudahan bisa semakin mudah untuk kita belajar Al-Quran dan menjadi penghafal yang baik dalam hal menghafal Al-Quran. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.